Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu kembali tatap muka lewat Zoom, lewat dunia maya untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Ya, tidak terasa hari ini kita sudah masuk materi yang ke-12 gitu ya. Nggak terasa ya perjalanan kita makin jauh dan mendekati UAS gitu ya. Baik teman-teman semua, sebelum sama-sama kita mulai perkuliahan, kita membaca dulu sama-sama basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, baik. Sebelumnya saya ingin mengingatkan ke teman-teman semua sebagai bagian dari aktivitas perkuliahan, jangan lupa untuk mendownload materi perkuliahan, mengerjakan tugas yang diberikan, menanggapi forum dan presensi. Itu menjadi bagian dari aktivitas perkuliahan. Selain teman-teman mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Baik, saya share screen dulu ya. Nah, baik teman-teman semua, hari ini kita akan banyak membahas tentang efek media gitu bagi khalayak. Nah, kalau saya bicara konteks efek media di sini, itu saya bicara konteks tentang efek media massa ya, terutamanya ya, gitu ya. Walaupun nanti akan sedikit kita singgung mengenai media sosial gitu ya. Karena kalau kita bicara buku-buku segala macam teori, itu masih melihatnya pada kekuatannya masih di media massa gitu ya, bukan di media sosial gitu ya. Yang mungkin buat lingkungan kita gitu ya, media sosial berperan penting gitu ya, mungkin kalah tuh ya dunia media massa ya, televisi radio mungkin kalah, tapi bagi masyarakat yang berada di pedesaan segala macam itu mungkin keberadaan media massa masih menjadi hal yang utama untuk mendapatkan informasinya gitu ya. Karena tidak, walaupun Indonesia katakanlah internet sudah banyak di mana-mana, tapi tidak tersebar secara merata gitu ya. Beda dengan kita yang hidup di daerah perkotaan gitu ya. Bagi daerah Jabodetabek ya. Baik, bicara efek media bagi halayak. Ada beberapa pembahasan akan kita bahas di sini. Pertama mengenai definisi dari efek media, kemudian bagaimana efek media yang terjadi, teori efek media, dan audiens aktif dan pasif. Baik, ini juga singkat ya materinya. Nah, kalau kita bicara efek media, nah ini kalau kita bicara efek berarti apa? Pengaruh artinya yang dirasakan. Jadi baik positif maupun negatif dari suatu peristiwa yang transparan maupun kasat. Jadi terhadap peristiwa yang terlihat maupun yang tidak gitu. Nah, efek media ini menyebabkan ada perubahan perilaku pada manusia. Jadi kalau kita bicara perubahan perilaku itu itunya luas ya, bisa mengenai pola pikirnya yang berubah gitu ya, sikapnya berubah, atau dan yang lainnya. Pokoknya ada mengalami perubahan begitu diterpa informasi dari media massa. Nah, kalau saya bicara konteks media massa, berarti saya bicara mengenai konteks media audiovisual, televisi, media konteks media audio, radio, lalu ada media cetak, majalah, koran segala macam, kemudian ada media online, bukan media sosial ya. Media sosial kategorinya ke dalam new media. Nah, kalau kita bicara media merupakan wadah untuk menampilkan peristiwa baik yang ada di masyarakat, baik nasional maupun internasional. Nah, media ini juga sebagai perantara adanya informasi dari orang yang memproduksi informasi atau komunikator kepada orang yang menerima informasi atau komunikan lewat perantara media. Kalau kita bicara konteks media sebenarnya banyak ya. Cuma di sini kita bicara tentang konteks media massa. Nah, efek media berarti diartikan sebagai apa? Dampak dari kehadiran sosial ya, yang dimiliki oleh media yang menyebabkan perubahan pengetahuan, sikap, tingkah laku akibat terpaan media. Jadi begitu media menerpa halayaknya, televisi menerpa penonton televisinya, radio kemudian memberikan informasi yang didengarkan oleh pendengarnya, media cetak oleh pembacanya gitu, audio media online juga pembacanya, itu ada menyebabkan ada perubahan.
Hal yang paling ingat terutama adalah perubahan pengetahuan. Kita menjadi tahu, oh begini ya ceritanya. Oh begini informasi yang benarnya gitu. Ya. Sikap. Kalau misalkan ada hal yang harus kita perbaiki gitu. Misalkan apa? Setelah kita baca, oh ternyata kalau pola hidup tidur misalkan, kalau terlalu banyak miring ke kiri itu ternyata nggak boleh gitu ya. Karena lambung ada di sebelah kiri gitu. Baiknya tidur sebelah kanan kalau kita mau miring gitu. Contohnya. Kemudian kalau minum itu kalau mau tidur juga jangan terlalu banyak minum gitu misalkan. Kemudian selain bersikap juga perubahan tingkah laku manusia akibat terpaan media. Gitu. Tingkah laku ya misalkan ya orang kadang menjadi benci terhadap sesuatu misalkan ya. Kemudian itu menjadi terbawa dalam kehidupan kesehariannya. Saya masih ingat dulu tuh ketika pemilihan presiden ya, antara milih Prabowo dengan Jokowi gitu ya. Kan informasi keduanya saling ini ya. Kadang-kadang di satu keluarga itu saling berantem tuh. Satu milih Prabowo, satu milih Jokowi, kemudian saling berdebat. Gitu. Itu udah sering gitu. Dulu ya waktu sering. Bahkan saya pernah baca di media ada suami istri yang bercerai karena yang suami milih Jokowi, yang istri milih Prabowo. Oke, ini beberapa pakar komunikasi tentang efek media. Eleng, kita nyebutnya Alang. Ya. Efek media sebagai apa jenisnya, pesannya yang disampaikan, kemudian jenis medianya apa, mempengaruhi layar kamera, dan dalam situasi apa. Jadi kalau menurut Eleng, gitu ya, efek media itu berisi tentang informasi apa yang disampaikan. Ya. Kemudian media apa yang digunakan dalam penyampaian informasi tersebut. Lalu siapa media yang dipengaruhi atau diberikan pesan terhadap itu. Dan dalam kondisi seperti apa. Jadi itu bicaranya ya. Jadi harus tepat sasarannya. Karena itu sebenarnya media juga menyasar pada siapa segmennya. Karena itu media yang baik adalah tahu siapa segmentasinya yang diincar. Dulu ketika saya masih aktif sebagai wartawan, saya kan sering dilibatkan dalam pembuatan media-media baru gitu ya di grup Kompas Gramedia dulu tuh ya. Itu ketika saya membuat itu, selain kita merancang bagaimana produksinya, settingnya segala macam, kita juga menentukan segmen dari media tersebut. Gitu. Apakah buat laki-laki, apakah buat perempuan, tingkat pendidikannya seperti apa, perekonomiannya seperti apa, gitu. Tinggal di daerah mana, itu kita ingat. Sehingga kita ketika mengeluarkan sebuah produk majalah gitu, atau media, kita tahu dengan jelas siapa segmen yang mau kita incar. Dengan kita memberikan tahu siapa segmentasi yang mau kita incar itu, kita akan tahu bagaimana gaya bahasa yang digunakan, ya, penulisannya seperti apa. Kalau misalkan buat anak muda, pasti akan berbeda bahasanya dengan yang buat orang tua dewasa. Mungkin bahasa-bahasa anak muda agak gaul gitu ya. Tapi kalau buat orang tua lebih formal. Kemudian yang selanjutnya ada Jading, Bryan, and Dolph Zillman. Dia bilang apa nih? Efek media sebagai dampak sosial. Budaya dan psikologi melalui media massa. Jadi kalau menurut keduanya adalah efek media itu timbul karena ada dampak sosial. Sesuatu akibat yang muncul dari kehidupan sosial kita. Karena kalau kehidupan sosial kita berakibat dari apa? Adanya kebutuhan-kebutuhan dalam hidup manusia. Contohnya apa? Kemunculan media sosial. Itu kan akibat kita ingin berkomunikasi secara cepat, kapanpun dan di manapun. Gitu. Kemudian itu mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Budaya juga berubah. Keterbukaan, ya, di mana pemerintah tidak lagi membatasi berita-berita seperti apa yang masuk ke kita, sehingga kita bisa mendapatkan informasi apapun yang kita mau. Kadang-kadang bisa buat kita berubah, berpikir secara terbuka. Lalu psikologis melalui media massa.
orang menjadi lebih apa ya, lebih tahu. Orang yang berpengetahuan banyak biasanya lebih tenang, bisa tidak emosional gitu ya, ketimbang orang yang pengetahuannya sedikit. Karena dia tahu seperti apa. Oke, selanjutnya mengenai apa pendapat dari Elizabeth, apa nih? Efek media menjadi bagaimana mengontrol dan memitigasi dampak media melalui terhadap individu dan masyarakat. Mengontrol. Jadi efek media dilihat dari apa yang bukan hanya dirasakan oleh pengaruh, tapi bagaimana kemudian ada bentuk kayak pengawasan media, pengaruh media. Hingga kemudian di sini menjadikan audiens atau konsumen media menjadi aktif. Citizen journalism menjadi produk yang seperti ini, ya. Di mana orang membuat berita dikonsumsi juga oleh dia dan teman-teman juga yang memproduksi berita. Jadi memproduksi berita juga kemudian menjadi konsumen juga. Kemunculan Kompasiana gitu kan, itu menjadi bagian dari itu. Di Detik juga ada gitu ya. Gitu ya. Nah, apa yang menjadi kemunculan dari apa yang terasakan ada munculnya efek media? Ada efek kognitif. Ini berkaitan dengan masuknya informasi yang baru, sifatnya informatif. Jadi kalau belakangnya if itu menandakan kata sifat ya. Kalau yang belakangnya si, informasi, komunikasi, itu berarti melalui ada tindakannya gitu ya. Nah, informatif buat diri kita melalui media massa. Untuk memperoleh informasi tentang benda, peristiwa segala macam. Jadi efek yang terjadi adalah berubahnya sudut pandang kita gitu, tentang suatu hal karena mendapat terpaan informasi yang baru gitu. Kan kayak gitu. Apapun tentang peristiwa, tentang benda, tentang segala sesuatu gitu. Misalkan gini, ini kan beberapa hari ini misalkan lingkungan kita kan terasa dingin gitu ya. Ternyata di beberapa media disebutkan bahwa ternyata di tanggal-tanggal sekian atau tanggal sekian ada namanya, saya lupa istilahnya, jarak matahari dengan bumi lagi jauh-jauhnya gitu ya, makanya terasa dingin. Contohnya gitu. Jadi kita jadi tahu, oh dingin ini begitu ya. Informatif buat kita. Tapi kadang hanya udah buat kita gitu. Afektif. Nah, ini lebih dari informasi. Jadi setelah kita mendapatkan informasi gitu, kita merasa ada rasa sesuatu gitu ya. Bisa iba, terharu, sedih, gembira, marah, segala macam. Contohnya apa nih? Ya, misalkan kayak ada rasanya sekarang nih ya, harga lagi pada naik gitu ya. Kemudian udah harga pada minyak goreng naik, segala macam. BBM naik gitu ya. Karena juga ini ada rasa kita seperti kayak marah gitu, seperti kok pemerintah seperti tidak memperhatikan kondisi rakyatnya gitu, di mana pendapatan sekarang belum seperti semula, belum normal, itu sudah ditambahi dengan berbagai macam beban-beban yang lain. Ada juga kita ketika melihat informasi, ada sesuatu kita ya suka lihat ya di televisi tayangan, misalkan ada seorang yang dermawan gitu ya, memberikan hadiah orang yang tidak dikenalnya, ada rasa terharu gitu, oh hebat ya orang ini gitu, ya macam-macam. Jadi kalau kognitif tadi lebih pada informasi ya dapatnya, kalau yang afektif ada rasa, yang ada sesuatu yang dirasakan, iba, terharu, sedih gitu. Jadi kalau tadi yang pertama hanya mempengaruhi pola pikir, kognitif, afektif lebih kepada mulai dari masuk ke rasa. Nah, behavior itu lebih lagi, lebih dari kalau kognitif, afektif, ini menimbulkan ada perilaku, ada tindakan yang harus dilakukan. Contohnya apa? Apa kognitifnya? Kita dapat informasi nih, wah ada tanah longsor di Sukabumi. Oke, kita tahu, oh tanah longsor Sukabumi. Kemudian secara afektifnya, oh ternyata korbannya banyak ya. Banyak yang anak-anak, segala macam, banyak kehilangan rumah, dia tidak bisa sekolah, segala macam. Ada orang itu rasa iba, gitu ya. Sedih gitu ya. Oh ternyata mereka nggak bisa sekolah lagi, rumahnya pada hancur.
Kemudian selanjutnya efek behavioralnya, terpengaruhnya ini lewat bacaan media ya, ada tindakan. Kemudian kita sama-sama membantu masyarakat di Sukabumi misalkan yang terjadi tanah longsor, apa memberikan pakaiannya atau memberikan uang segala macam yang untuk meringankan beban mereka kayak gitu ya. Itu pengaruh terpaan media bisa seperti itu ya, behavior. Nah, ini mengenai teori efek media. Nah, ada beberapa teori. Spiral of silent teori. Ini merupakan apa ya? Teori yang menyatakan orang tuh biasanya akan menghindarkan segala sesuatu yang bisa mengucilkan dirinya, yang mengisolasi dirinya, atau menyebabkan keterasingan dalam dirinya. Jadi dia biasanya ini biasanya dilakukan oleh kaum awalnya kan oleh kaum minoritas. Bisa ada pendapat di media banyak dilakukan oleh kaum mayoritas. Dia akan mengikuti pendapat kaum mayoritas karena dia tidak mau dikucilkan gitu. Tapi biasanya kalau misalnya pada kelompok tertentu yang minoritas tadi bersatu gitu ya, mereka akan mengemukakan pendapatnya. Ini dalam konteks media massa ya gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi dia tidak mau terlihat ini. Ya kita lihat banyak ya tokoh-tokoh politik yang mungkin non muslim misalkan lah. Ketika dia mau kampanye segala macam atau kegiatan banyak memakai simbol-simbol Islam misalkan. Ya itu kayak begitu. Nah, kalau dia memakai simbol-simbol agamanya dia mungkin ya tidak ada simpatik segala macam. Atau misalkan ada pendapat yang pemerintah harus begini. Banyak orang yang ini mungkin harus mengikuti ini. Yang minoritasnya tepat ini. Tapi itu kadang dengan media massa. Tapi kalau kita bicara konteks sekarang adalah media sosial membuat orang berani berpendapat apapun. Ya, nggak terhalang tuh. Mau minoritas kalau punya pendapat ya sudah diungkapkan aja. Kalau tidak setujuannya, dia itu sudah mulai banyak. Apalagi era sekarang keterbukaan di samping. Tapi dia harus punya alasan yang tepat, punya argumen yang benar. Karena kalau tidak, dia bisa melanggar UU ITE. Hati-hati. Spiral of silent theory. Dulu pertama kali teori ini dibuat dengan media massa tadi ya, kaum minoritas tadi ya, yang mengikuti kaum mayoritas. Oke, teori kultivasi dikatakan dengan penonton televisi gitu. Jadi teori ini sebenarnya apa ya? Dulu ketika pertama kali dibuat ini apa yang digambarkan di dalam ini kan kaitannya dengan tayang kekerasan waktu itu ya. Jadi tayang kekerasan di televisi itu dianggap sebagai obat, ya, pencegah. Jadi gini, ketika saya menonton kekerasan di televisi ya, rasa marah saya, emosi saya terwakilkan ketika saya melihat tayangan tersebut. Sehingga ketika saya dalam dunia real, sekeliling saya, lingkungan saya sudah tidak punya rasa marah lagi, tidak punya rasa keras lagi karena jadi saya menjadi orang baik. Dulu ada anggapan seperti itu terhadap teori ini. Tapi dalam kenyataannya yang pembuktiannya justru terbalik. Banyak orang-orang yang terpengaruh terhadap tayang kekerasan di televisi kemudian dicontoh dalam kehidupan sebenarnya, dalam lingkungan terdekatnya. Bahkan menjadi ide untuk berbuat kekerasan. Ini banyak dicontoh oleh anak-anak. Anak-anak kan gampang mencontoh ya apa yang dia lihat. Gitu. Nah, teori kualifikasi bicara itu. Lalu ya bicara kita jarum hipodermis gitu atau banyak orang nyebutnya jarum suntik, teori peluru segala macam. Nah, teori ini ya sebenarnya disebutkan media punya kekuatan penuh. Jadi apa yang dikatakan oleh media, hal itu pasti akan dituruti oleh si pembacanya. Ketika si media menyebutkan ini banyak dijadikan sebagai propaganda. Nazi misalkan, Hitler gitu kan. Oh, kamu harus kaum bangsa putih itu lebih tinggi derajat ketimbang kaum yang lain gitu. Oh, semua pada percaya. Dan itu kita harus berjuang. Jadi percaya pada Hitler dan mengagungkan Hitler, membela Hitler. Ya, itu kayak gitu. Jadi dia seolah nggak punya ini lagi gitu, nggak punya pembanding.
Jadi itu. Jadi era ini disebut konsumen media sebagai era yang konsumen pasif sebenarnya ya. Hanya kemudian di tahun 70-an ini oleh si pencetus teori ini juga, teori ini kemudian dianulir gitu. Karena ternyata pada kenyataannya seiring berkembangnya waktu, konsumen media, audiens media itu punya hak untuk memilih mana yang terbaik buat dirinya. Jadi tidak selalu mengikuti apa perkataan media. Gitu. Media hanya dijadikan sebagai sumber referensi dan sumber informasi aja. Gitu. Yang menentukan baik dan salahnya mau melakukan atau tidak itu si konsumen media punya pikiran sendiri. Gitu. Jadi tidak semata terpengaruh oleh media. Gitu. Makanya di tahun 70-an teori ini sudah tidak digunakan lagi. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita bicara teori audience aktif, uses and gratification theory. Nah, ini teori ini beranggapan bahwa ini kan saatnya sudah banyak ya. Teori ini masih masih relevan gitu. Kenapa? Audiens media kita nih sebagai audiens media, konsumen media itu punya kekuasaan untuk menentukan media apa yang kita pilih sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan passion kita, ya, untuk memilih informasi kita. Saya mungkin gitu. Passion saya terhadap dunia politik misalnya gitu. Saya akan memilih media-media yang menurut saya terpercaya dalam hal politik. Saya akan membaca Kompas, saya akan membaca Tirto, saya akan membaca Tempo gitu. Misalnya gitu. Hanya 3 media ini yang menurut saya percaya. Lainnya buat saya tidak saya percaya. Saya memilih media sesuai dengan kesukaan saya, kegemaran saya. Yang lainnya bisa aja seperti itu. Itu. Hafni misalkan suka memasak gitu, senang memasak-masak. Dia akan memilih media yang menurut dia, oh kalau bikin resepnya itu mudah dan gampang dan enak gitu. Dia akan memilih media seperti itu. Karena dia sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan hobinya dia memasak tadi. Gitu. Nah, jadi teori ini begitu. Audiensnya aktif menentukan media apa yang dia pilih sesuai dengan kebutuhan dirinya. Nah, bagaimana ciri audiens aktif? Ada selektivitas. Tadi yang saya lihat. Saya akan memilih media apa yang pantas buat dari saya, yang membuat saya itu yang membuat saya percaya terhadap media ini. Beritanya nggak pernah bohong, tidak hoax gitu. Pertama itu selektivitas. Yang kedua, utilitarianisme. Konsumen media aktif juga akan memilih media yang dirasa ada manfaatnya buat dirinya. Gitu. Nah, ini sudah mulai banyak ya, tidak hanya media cetak gitu ya. Kita kalau nggak televisi, kita memilih media ya. Lagi dengan zaman televisi digital gitu ya. Di daerah teman-teman bisa dapat berapa channel tuh televisi digital. Di daerah saya Cibinong, saya nyari itu scan lewat TV sampai 48 channel gitu. Televisi digital gitu ya. Dengan macam-macam stasiun gitu. Bahkan ada beberapa stasiun yang namanya aneh-aneh gitu ya. Ada My TV, gitu. Ada TV-ku, ada UG TV, ada BBS TV, TV Muhammadiyah juga ada TV-mu gitu. Ada Makna Channel, ada O Channel, ada I Channel, banyak gitu ya. Dan itu yang tanpa internet ya, yang sekarang banyak promosikan oleh pemerintah gitu ya. 48 channel itu sebenarnya juga belum semuanya, karena kalau kan ada aplikasi tuh di HP itu untuk mengecek sebenarnya berapa sinyal televisi digital yang bisa didapat gitu. Kalau saya cek di punya saya tuh, ya harusnya di tempat saya tuh harusnya dapatnya 55 channel gitu. Di saya baru dapat 48 channel. Gitu. Baik, lanjut ke sini ya. Ada intensionalitas. Jadi intent kita gunakan. Karena kita percaya. Saya tadi yang mengkonsumsi Kompas, Tempo, Tirto, saya kan susah tiap hari begitu. Untuk memenuhi kebutuhan saya dengan dunia informasi politik. Secara intens terus-menerus. Gitu kan. Mengkonsumsi media tersebut. Audien aktif. Nah, audien pasif tadi yang seperti saya bilang kaitan dengan teori peluru tadi. Ya. Jadi seolah-olah konsumen itu tidak punya hak gitu ya.
era sekarang memang itu memang orang sudah mulai terbuka ya, jadi tidak mulai terpengaruh. Makanya saya bilang teori ini sudah tidak banyak digunakan. Nah, audien pasif ini kalaupun masih ada itu pada masyarakat yang tradisional atau memang masyarakat yang rada agak tertutup. Tinggal bagaimana pemimpinnya menginformasikan. Masyarakat Korea Utara katakanlah gitu. Dia apa kata pemimpinnya? Informasi yang disampaikan itulah yang kemudian dipercaya. Hingga dia menuruti apa yang dimaukan oleh pemimpinnya. Sama dulu ketika saya waktu IBM tuh ya, pernah KKN ke Baduy Dalam tuh ya di 2019 itu masyarakat Baduy Dalamnya itu kepercayaan namanya pemimpin mereka, namanya Puun gitu ya, yang dituakan di sana. Apa kata Puun ya udah dilaksanakan. Kalau kata Puun ini melanggar gitu, ya sudah melanggar. Gitu. Kalau kata Puun nggak baik ya sudah kayak gitu. Apa kejadian apa kata pemimpinnya. Nah, Puun ini akan memperoleh informasi dari pihak keluar dari apa gitu. Dan untuk penyampaian ke dalamnya Puun ini. Nah, Puun ini yang kemudian berhubungan dengan Pemda dengan apa segala macam. Selain Puun ada lagi namanya Jaro gitu ya. Contoh kayak gitu. Pasif. Tapi kalau saya sebagian besar sudah enggak lah ya. Sebagian besar kalau kita lihat konteks media itu sudah menjadi audien yang aktif. Gitu. Baik teman-teman, nggak banyak yang saya sampaikan pada materi kita pada malam hari ini. Baik, sebelum saya buka pertanyaan, silakan teman-teman yang bisa buka kameranya. Saya mau ambil screenshot terlebih dahulu. Ya, silakan siapa yang bisa. Ditampilkan wajah ganteng dan cantiknya. Gitu. Oke, sebelah bisa. Ada lagi? Sudah semuanya? Ya, kalau sudah saya ambil ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Baik, saya ambil sekali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Ya, baik teman-teman. Ada yang mau tanyakan nggak dari materi kita pada malam hari ini mengenai efek media? Ada yang mau tanyakan? Aman? Nggak ada? Ya, saya mau tanya, Pak. Saya Ada mau tanya nanya? boleh? Iya, silakan Hafni mau nanya dulu. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi serta solusi mengenai fenomena nih yang banyak sekali masyarakat, khususnya pada usia rata-rata anak-anak muda zaman sekarang yang lebih mencintai budaya luar karena mungkin salah satunya efek media dari televisi, iklan, pengaruh budaya asing, yang mendapatkan informasi bahwa melihat budaya asing tuh jauh lebih keren dan modern dibandingkan budaya sendiri. Itu gimana Pak cara mengatasi dan juga solusinya? Terima kasih. Baik. Kalau mengatasi nggak bisa, karena memang sudah eranya. Yang diupayakan adalah gini. Nah, sebenarnya konteks mencintai suka dengan budaya asing itu sebenarnya nggak hanya sekarang, dari dulu gitu ya. Dulu tuh kita ke barat-baratan gitu ya pada masanya. Pada masanya lagi kita dulu pernah era suka yang Mandarin-Mandarin tuh. Dulu namanya tayangan FC tuh ya. F4 Meteor Garden tuh sampai tergantung. Terus kemudian era K-pop segala macam. Nah, kalau dalam konteks komunikasi itu adalah konsep media budaya populer gitu ya. Nanti akan banyak kita bahas. Nah, budaya populer ini sifatnya sementara gitu. Jadi nggak usah takut lah gitu.
nggak apa-apa, ya mungkin pada masanya begini begitu. Tapi nanti kan masanya itu akan hilang sendirinya gitu. Saya kan nanti akan balik ke habitnya. Nah, yang perlu diupayakan adalah sebenarnya penguatan dalam diri kita sih ya. Justru apa di lembaga pendidikan, bagaimana budaya kita nggak hilang gitu ya. Setidaknya diketahui lah, dipahami gitu lah. Kalau untuk menghilang nggak bisa, karena kita setiap hari kena terpaan tadi teknologi tadi mengenai komunikasi Karena dengan dunia faktor luar. globalisasi juga kali ya, Pak ya? Kenapa? Karena faktor globalisasi juga kali ya? Iya, pasti Karena gitu. Dan ini sifatnya semua gitu. K-pop itu nggak hanya Indonesia, yang lain-lainnya juga gitu. Tapi benar, teman-teman suka tayangan drama gitu, drama Korea yang gitu-gitu gitu. Tapi saya bilang, nanti akan ada masanya gitu. Nanti akan masanya akan tergantikan oleh yang apa gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting gini kalau saya sih, ada hal nilai manfaat yang bisa teman-teman rasakan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya, itu yang utama sebenarnya. Gitu. Percaya mas saya, nanti pada masa tertentu nanti teman-teman akan senang dengan budaya sendiri, lingkungan sendiri dengan ini gitu. Karena ada masanya seperti itu juga gitu. Jadi ya dinikmati saja, ini ya saja, tapi maksudnya jangan sampai kebelabasan gitu ya. Nggak apa-apa senang drakor atau senang apa gitu, karena memang ternyata bagus gitu ceritanya ya, gitu misalkan. Ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi saya bilang tadi, jangan tiru hal yang negatifnya, ambil yang positifnya buat kehidupan kita, buat diri kita. Gitu. Itu saya sih, Hafni. Ya, jadi kita bijak dalam mengenai teknologi. Ya, jadi sadarkan aja teman-teman, kalau misalnya ada yang mencontoh secara negatifnya, misalkan ya disadarkan aja ya, ini budaya mereka gitu. Ambil yang baiknya aja gitu. Toh kita sudah dewasa ya, orang-orang yang usia sekarang sudah dewasa kan, bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak. Gitu, gitu aja sih, Hafni, saran saya. Ya. ceritanya lucu banget, Pak. Saya lagi pergi waktu itu, pakai kayak kebaya gitu kan, kebaya batik. Terus ada salah satu temen yang nyeletuk, ih ngapain sih pakai kayak gituan, kuno banget deh. Mendingan pakai ala-ala Korea tuh yang zaman sekarang, yang fashion ala. Lah, kenapa kan? Maksudnya ini juga kebaya kan khas kita Indonesia, makanya Iya. mereka melihat bahwa budaya asing pengaruh fashion itu jauh lebih keren, jauh lebih modern gitu, Pak. Makanya aku tanya gitu. Tapi kan yang ngomong sama kamu itu cuma baru satu orang kan, gitu. Enggak banyak teman kan? Iya, enggak. Ya udah. Dekat saja. Kita apa ya, sesuatu yang berbeda dengan yang lain itu enak, bagus juga loh. Iya. Saya dulu waktu SMA zamannya pakai celana apa coba senangnya? Celana cutbray. Tahu nggak celana cutbray? Yang apa tuh? Bawahnya besar tuh. Yang kayak Rhoma Irama. Itu dia. Pada masanya ya. Padahal dulu waktu zaman saya SMA tuh banyak, waktu itu lagi agak tren celana baggy. Baggy itu besar di atas, kecil di bawah gitu. Mirip celana pensil. Pensil ya? Pensil kan rata semua. Ini yang besar di bawah, atas juga. Nah, saya waktu itu pernah pakai celana cutbray gitu. Unik aja, walaupun seperti kalian tapi nggak apa-apa juga gitu. Kita pede aja gitu, yakin aja, still aja gitu. Ya, kalau bahasa sih selama itu baik buat diri kita, nggak masalah lah gitu. Toh kita juga tidak ada hal yang membuat kita terlihat buruk, kalau cuma pakai kebaya itu kan udah yang biasa gitu ya. Gitu sehat nih. Jadi kita pede-pede aja lah ya. Ya, kalau yang cuma ngawang satu orang, dua orang ya biarin aja lah. Gitu. Berarti kita masih diperhatikan orang. Gitu. Ya. Gitu Hafni. Oke, Bapak. Terima Iya. kasih. Ya. Iya. Oke, teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi mengenai materi ini? Kalau kita ketemu enak ya, ngobrolnya banyak gitu. Sayang kalau media kan ada keterbatasan. Ada lagi teman-teman? Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau ada lagi, kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman ya.